bukan persoalan mentaati undang-undang, tetapi penafsiran undang-undang. Kalau putusan 5 tahun itu diberlakukan sekarang, makin mengentalkan kita bahwa Firly disiapkan untuk menjegal Anies Baswedan, dan bukan tidak mungkin dengan masa perpanjangan 5 tahun dengan komposisi KP yang sekarang yang sudah tidak independen, tidak netral, itu bagian dari mempertahankan kekuasaan. Kita ini pesimis, tidak ada yang pesimis di dunia ini. Semuanya akan bisa terjadi ketika kita memiliki keyakinan, kita memiliki hati yang lurus bahwa salah satu caranya adalah menolak pernyataan dan kita tekan. Karena pada dasarnya sebenarnya Pak Jokowi ini penakut ya. Jadi etik itu lebih tinggi. Ketika orang sudah tidak lagi menghargai etika, berarti orang itu tidak lagi menghargai hukum. Karena otaknya yang jujur pun dia sudah tidak hargai. Saya bilang kenapa pusat kekuasaan tidak campur tangan. Di dalam beberapa kesempatan, Pak Jokowi ini menegaskan bahwa KPK itu bagian dari pemerintah. Ketika seorang Jokowi, apapun pangkatnya Jokowi, apapun sekolahnya Jokowi, apakah Jokowi ini seorang dokter Andres atau insinyur, tapi ketika dia jadi presiden, maka bahasa Jawanya, apa namanya, lidahnya itu lidah api, kalau bahasa Jawa itu geni ya. Jadi ketika apa yang dibicarakan Jokowi itu seolah menjadi the master of voice, jadi sebuah hukum gitu. Nah, ada kejanggalan juga selama Komisi Pemberantasan Korupsi itu dijabat Firly. Selain tadi ada 7 laporan terhadap Firly, dan salah satunya yang paling tegas adalah di mana Tumpak saat itu mengatakan terbukti melanggar kode etik ya. Itu mestinya ditindaklanjuti dengan pidana, karena naik helikopter itu jelas mahal gitu loh, dan KPK tidak mungkin boleh menerima uang untuk naik helikopter. Di eranya ada 3 hal penting di eranya Firly ini yang menyebabkan KPK itu terdegradasi. Tadi beliau mengatakan bahwa kinerjanya itu sebagai kelima, yang turun peringkat jadi kelima dari nomor 1. Pertama begini, ketika Gufron mengajukan uji materi tentang jabatan KPK yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah, harus dipahamkan ya, kenapa KPK itu 4 tahun, itulah kenapa KPK disebut super body, kenapa KPK disebut lembaga istimewa. Kalau dia 5 tahun, dia tidak ada istimewa, tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga yang lain begitu. Oleh karenanya, masa jabatan itu biar tidak mengiringi seolah-olah itu jabatan politik seperti anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, dan DPD misalkan, maka dibikin 4 tahun. Jadi 4 tahun itu sebenarnya merupakan tonggak atau ciri yang membedakan KPK dengan institusi yang lain, dan itu berarti dia keluar dari eksekutif gitu loh. Dia bukan yudikatif, dia bukan eksekutif, yang harus dipahamkan itu. Kemudian yang kedua, di dalam sejarahnya tidak pernah yang namanya KPK ini ada SP3. Kalau di dalam eranya Firly ini dilegitimasi oleh undang-undang itu untuk
menerbitkan SP3 ya. Jadi tidak pernah ada di dalam sejarahnya yang tadi disebutkan oleh Pak Abdullah Iha Mahwa bahwa kalau saya mengartikan KPK itu seperti jalan tol. Ketika sudah membawa tiket menetapkan memeriksa seorang 1 kali 24 jam, dia yakin orang itu ditahan dan orang itu bersalah. Ya, itu, itu dan itu tidak dimiliki institusi penegak hukum yang lain. Ya. Oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan tersebut, ya, baik itu pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana, ya, gratifikasi itu pelanggaran pidana, itu bukan administratif ya. Kalau orang ketemu dengan ini dan sebagainya, mungkinlah bolehlah. Tetapi bisa juga ketemu dengan calon saksi, calon tersangka itu juga unsur pidana. Karena kalau akibat dari pertemuan itu perkaranya jadi mandek, berhenti atau berubah statusnya, jelas itu skandal korupsi. Jadi dari fakta-fakta yang tersaji cukup membuktikan kepada kita selain 7 dosa dia pernah dilaporkan ke Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas kalau yang sekarang, ya, menandakan kepada kita Firly ini memang sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Dan pertanyaannya, apakah mungkin di dalam kasus pembocoran data korupsi di ESDM ini dia bisa dijadikan tersangka? Itu sangat bergantung menurut saya sekarang kepada tekanan publik ya. Jadi kalau tekanan publiknya itu begitu kuat, begitu deras, saya yakin tidak akan ada yang bisa melawan siapapun begitu ya. Karena dari catatan saya 7 kali dilaporkan tidak bergeming, tidak mempengaruhi posisi Firly dan jawabannya seperti jawaban anak kecil. Kalau saya lihat pernyataan-pernyataannya itu tidak sengaja, kebetulan apa lagi main tenis tapi tidak sengaja kok 2 kali begitu loh. Misalnya ada beberapa pertemuan yang terjadi seperti itu. Jadi dari sisi kredibilitas, dari sisi kinerja, dan dari sisi produktivitasnya KPK di eranya Firly ini memiliki kinerja yang paling rendah dari pada waktu-waktu sebelumnya. Begitu Cak Selamat. Ya, Dr. Muhammad Taufik. Kira-kira apa Dr. Muhammad Taufik faktor yang menjadi faktor krusial berkaitan dengan masa depan penegakan hukum atas Firly Bahuri dengan kondisi existing sekarang kelembagaan maupun yang terkait dengan berbagai hal yang melingkupi keberadaan KPK dan Firly di dalamnya sebagai pimpinan KPK, Dr. Muhammad Taufik. Ya, ini satu pertanyaan menarik. Menurut saya jawabannya saya akan mengikuti seruan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ini harus menjadi bola salju di mana pimpinan Muhammadiyah atau sikap Muhammadiyah lebih spesifiknya begitu. Sikap politik Muhammadiyah jelas dia menolak masa perpanjangan Firly dan dia menginginkan dibentuk panitia seleksi. Jadi saya sepakat putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi dari 5 tahun menjadi 4 tahun itu tidak berlaku untuk kalau itu berlaku untuk Firly itu bukan memakui tapi pengadilan tata usaha Mahkamah Konstitusi, berarti itu putusan terhadap undang-undang, maka undang-undang itu berlaku bagi komisioner KPK selanjutnya. Jadi 5 tahun itu bagi mereka yang menjabat selanjutnya, dan itu dimulainya dari seleksi, dibentuknya panitia seleksi KPK supaya di situ yang duduk orang-orang bagus. Dan Cak Selamat bahwa apa yang harus kita lakukan yang mendukung Muhammadiyah menjadi bola salju, bahwa di balik permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang merubah masa jabatan dari 4 tahun ke 5 tahun, pertama itu tidak berlaku untuk yang sekarang, yang kedua, dan itulah seninya, itulah kekhasannya, itulah super bodinya, kenapa dia berbeda yang lain itu 5 tahun dan KPK itu 4 tahun. Selain itu juga menunjukkan kepada kita yang membedakan KPK itu bukan yudikatif, bukan legislatif, dan bukan eksekutif ya. Oleh karenanya masyarakat pikirannya harus dicerahkan, jangan terhegemoni dengan mentaati undang-undang ya. Bukan persoalan mentaati undang-undang, tetapi penafsiran undang-undang. Kalau putusan 5 tahun itu diberlakukan sekarang, makin mengentalkan kita bahwa Firly disiapkan untuk menjegal Anies Baswedan, dan bukan tidak mungkin dengan
dengan masa perpanjangan 5 tahun dengan komposisi KP yang sekarang yang sudah tidak independen, tidak netral, itu bagian dari mempertahankan kekuasaan. Jadi pertanyaannya dikembalikan, kita harus mendukung, merapatkan barisan dan syukur-syukur membumikan sehingga menjadi bola salju pernyataan Ketua Muhammadiyah bahwa 5 tahun itu untuk komisioner yang akan datang, dan sekarang ini dibentuklah pansel, dan orang-orang yang kemarin menjadi pansel tidak bisa lagi duduk sebagai pansel. Begitu Cak Slamet pendapat Ya, saya. seberapa kemungkinan itu bisa direalisasikan dengan tekanan publik sekalipun, Dr. Muhammad Taufik, kalau melihat real politik yang sekarang ini eksis? Ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, karena sebenarnya negara ini sedang galau juga ya. Ketika dia mempersepsikan Anies itu bukan siapa-siapa, di semua survei skornya underdog gitu, tapi kenapa orang begitu kenapa negara begitu antusias, begitu bersemangat menjegal gitu loh. Nah, jadi di Indonesia ini tidak ada yang tidak mungkin. 32 tahun Pak Harto berkuasa pun juga hanya dalam hitungan beberapa minggu, beberapa bulan Pak Harto jatuh ya. Dan sekarang pun sama gitu. Ketika sebuah kredibilitas, sebuah produktivitas, sebuah integritas sudah lagi tidak dimiliki ya, mau tidak mau harus kita jatuhkan. Salah satu bentuknya menekan tekanan kuat lewat berbagai cara, bahkan kalau perlu harus menggugat ke PT UN, menggugat misalkan presiden, kalau ternyata presiden nanti menerbitkan undang-undang atau peraturan, ya kita gugat lagi gitu, kita gugat lagi ke Mahkamah Konstitusi bahwa presiden tidak mengindahkan putusan MK, atau sebaliknya presiden menginterpretasikan keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai keinginannya. Jadi nggak ada pilihan lain. Jangan mengatakan kita ini pesimis. Tidak ada yang pesimis di dunia ini. Semuanya akan bisa terjadi ketika kita memiliki keyakinan, kita memiliki hati yang lurus, bahwa salah satu caranya adalah menolak pernyataan dan kita tekan. Karena pada dasarnya sebenarnya Pak Jokowi ini penakut ya. Saya melihat catatannya, misalkan kasus demo 2016, tiba-tiba dia terbang, dia mencari bandara, itu kan bayang-bayangannya takut nanti dia dijatuhkan oleh FPI pada saat itu dengan aksi 212 ya. Nah, jadi fakta-fakta ini cukup menunjukkan kepada kita ini momentum yang sangat tepat untuk mendegradasi, bahkan kalau perlu mengangkat isu-isu pembubaran KPK. Tetapi yang real dan bisa dilakukan saat ini adalah bahwa putusan KPK itu tidak, putusan Mahkamah Konstitusi bukan untuk KPK yang sekarang, tapi untuk KPK yang akan datang. Dan karena itu sudah saatnya dibentuk panitia seleksi, to be or not to be itu. Begitu, Cak Slamet. Ya, ini yang terakhir Dr. Muhammad Taufik, sebagai bagian dari edukasi kepada masyarakat dengan kejadian menyeruaknya kasus Pak Firly Bahuri dengan track record yang tadi Anda sudah jelaskan, banyak, ada setidaknya tujuh kasus yang menimpa ke Pak Firly Bahuri, dan catatan sebagaimana yang disampaikan oleh kompas.com ini sudah ada 3 kali keputusan terhadap KPK Firly Bahuri oleh Dewan Pengawas KPK itu dinyatakan tidak melanggar etik. Apa yang penting diambil hikmahnya sebagai satu pengertian umum di masyarakat untuk menjelaskan kepada masyarakat, baik dalam kerangka law making proses maupun law enforcement terkait dengan kejadian Firly Bahuri ini, Dr. Muhammad Taufik. Oke, ini satu pertanyaan bagus. Jawaban saya pun juga jawaban yang pungkasan. Apapun namanya, etik itu lebih tinggi dari hukum tertulis. Ketika seseorang melanggar etik, dari 7 dilaporkan, 3 dinyatakan melanggar kode etik, berarti itu kan sebuah kesengajaan dan orang tidak punya moral lagi. Karena etik itu lebih tinggi daripada hukum. Hukum itu dibentuk karena etika, sebagaimana halnya orang sholat. Orang sholat itu tidak tahu kentut. Kalau dia kentut, dia keluar dari barisan. Tidak ada orang yang mengatakan, kamu kentut, begitu. Jadi etik itu lebih tinggi. Ketika orang sudah tidak lagi menghargai etika, berarti orang itu tidak lagi menghargai hukum. Karena otaknya yang jujur pun dia sudah tidak hargai. Jadi dari apa yang ditulis oleh Kompas itu menunjukkan kepada kita, tidak ada yang bisa diharap lagi dari orang ini ketika dia sudah diadukan dan tiga putusan itu terbukti melanggar kode etik ya, Cak Slamet ya. Melanggar kode etik, tidak melanggar, sudah 3 kali dia
diputuskan di Dewan Pengawas tidak melanggar etik, begitu. Tetapi yang laporan keempat, Pak Tumpah itu dia melanggar kode etik gitu. Nah, oke, kalaupun dia tidak melanggar kode etik, setidaknya ada 3 pelapor, ada 4 pelaporan, 1 dinyatakan melanggar dan yang 3 tidak. Itu menunjukkan perilakunya nggak bagus, moralnya sudah nggak bagus karena dia berulang-ulang melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang komisioner. Cara cerdasnya sesungguhnya dia mengukur kemampuannya sendiri. Saya harus mengundurkan diri karena saya ini sudah berada di kursi yang tidak dikehendaki banyak orang, tidak dikehendakinya bukan karena rivalitas, tetapi karena moralitas saya. Jadi cukup untuk melegitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh Firly ini tidak cocok, secara etik tidak cocok. Orang yang berulang-ulang dilaporkan, jangankan seperti itu, seorang rektor UI yang tidak pernah dilaporkan polisi, tetapi memiliki 2 jabatan sebagai komisaris BUMN dan sebagai rektor, dia mengundurkan diri kok. Masa ini seorang penyelidik KPK yang di dalam tanda kutip sebagai lembaga superbody anti rasuah berulang-ulang dilaporkan, 3 dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan 1 menyatakan kode etik. Masa dia tidak paham sih? Kalau seperti itu berarti dia menganggap Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas yang mengadili secara etik itu nggak ada apa-apanya, dan itu berbahaya ketika seorang penegak hukum menganggap morality, ya, kejujuran itu tidak penting. Itu sangat berbahaya dan sudah sewajarnya lah orang-orang seperti ini tidak layak menjaga di lembaga, menduduki jabatan yang menjaga marwahnya sebagai lembaga anti rasuah. Begitu Cak Slamet, saya yakin dan saya tetap berharap isu ini akan menjadi bola salju menggelinding, ya, entah dengan cara apapun. Kalau perlu kita duduki KPK itu 3 hari 3 malam, pasang tenda di situ. Karena ketika tekanan publik itu demikian besar, ketika tekanan publik itu demikian dahsyat, saya yakin di puncak kekuasaan juga akan menyadari bahwa hal yang dilakukan oleh masyarakat terus-menerus atas KPK ini juga bisa menimpa dirinya, menggerus dirinya. Begitu Cak Slamet, cara berpikir merdeka, hidup merdeka di negara yang harus kita merdekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberikan rekomendasi, terutama terkait dengan figur pemimpin si Firly Bahuri dan kepemimpinannya terkait dengan positioning kelembagaan KPK sebagai garda terdepan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Dr. Muhammad Taufik. Ya, ada 3 catatan saya. Pertama, dengan ada 7 laporan tentang pelanggaran kode etik, yang 1 dinyatakan terbukti, yang 3 tidak, ya. Berarti ada 4 dia pernah diadili. Itu menunjukkan kredibilitasnya tidak layaklah menjabat sebagai lembaga anti rasuah. Kemudian yang kedua, kalau melihat produktivitasnya, bahwa Firly ini berulang-ulang menggagalkan proses-proses KPK, ya, proses-proses untuk menyelidiki, menetapkan seorang tersangka, ya otomatis dia tidak cocok di lembaga itu. Dan yang ketiga, kinerja yang begitu rendah sampai pada penilaian derajat kelima, artinya kinerjanya dianggap gagal, itu posisinya kelima, itu menunjukkan kepada kita lembaga itu sudah tidak cocok dipimpin oleh seorang Firly Bahuri, ya. Fakta-fakta itu cukup menunjukkan kepada kita memang harus secepatnya itu diganti. Dan terakhir, sebagaimana pendapat tokoh-tokoh hukum yang lain, bahwa bukan soal kita menghormati atau tidak menghormati putusannya kan dihormati, tapi penghormatannya itu kepada undang-undang, karena undang-undang berarti tidak mungkin putusan Mahkamah Konstitusi itu diberlakukan kepada komisioner KPK saat ini, karena undang-undang ya dibentuk harus lewat seleksi dulu, baru disitulah nanti masa jabatan 5 tahun itu berlaku bagi komisioner yang dibentuk sesudah ini. Begitu Cak Slamet, mudah-mudahan bermanfaat dan amin. Kita tunggu, siapa tahu nanti malam Firly itu turun begitu, ya. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik atas rekomendasinya